Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorok Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, didoakan agar semuanya di dalam keadaan yang sehat ya. Oke, guys, pasukan Timnas Indonesia pada perlawanan untuk Piala Asia 2024 sentiasa menampilkan satu penampilan yang cukup luar biasa. Nah, antara tim-tim yang telah dikalahkan oleh pasukan Timnas Indonesia, Timnas Australia ya, lepas tu Timnas Jordan, dan yang terbaru ini pasukan Timnas Indonesia telah mengalahkan Korea Selatan, yang mana Korea Selatan ini merupakan tempat kelahiran sang pelatih Coach Sintayong, yaitu pelatih untuk Timnas Indonesia. Nah, untuk perlawanan baru-baru ini cukup menarik guys, apabila melihat ya aksi dan juga penampilan pasukan Timnas Indonesia. Dari segi kualitas mereka cukup luar biasa. Dan bukan sekadar pemain Timnas Indonesia, malah kiper ataupun penjaga gol yaitu Hernando, dia telah menunjukkan satu kekuatan dan juga satu persembahan yang cukup luar biasa. Ini juga penyelamat untuk pasukan Timnas Indonesia. Nah, bagaimana sehingga pasukan Timnas Indonesia bisa menjadi satu pasukan yang kuat saat ini? Apabila melihat ya sepanjang perlawanan dalam Piala Asia untuk tahun 2024 ini, Timnas Indonesia telah mengungguli beberapa perlawanan. Nah, di awal perlawanan ataupun penampilan perdana, Timnas Indonesia telah dicurangi ya oleh wasit, dan ketika itu Timnas Indonesia tidak berputus asa. Mereka telah menunjukkan kekuatan mereka pada perlawanan yang seterusnya, yaitu menantang Australia, lepas tu menentang Jordan, dan telah layak untuk grup runner group ya, Timnas Indonesia pada grup E itu. Akhirnya Timnas Indonesia menentang pula juara grup, yaitu Timnas Korea Selatan. Apa yang telah diperolehi daripada perlawanan itu? Timnas Indonesia berjaya membuktikan bahawa mereka punya tim ini tidak bisa untuk diremehkan. Sungguh pada perlawanan perdana di grup E itu Timnas Indonesia telah diremehkan, tetapi Indonesia telah membuktikan ya bahawa mereka adalah tim yang seiring juga dengan tim-tim yang hebat yang lain. Nah, saat ini Indonesia tidak pernah kalah lagi ya guys. Nah, inilah yang menjadi persoalan dan juga menjadi satu topik yang hangat diperbincangkan banyak media, termasuklah media Malaysia. Mereka menyoroti perkembangan pasukan Timnas Indonesia yang telah meningkat meroket, sehinggalah hari ini pasukan Timnas Indonesia merupakan satu-satunya tim yang masih lagi bertahan dalam Piala Asia 2024 Under 23 ini. Jadi rahsia Timnas Indonesia ada pada Coach Sintayong. Nah, berbaloi juga ya apabila melihat info yang mana Coach Sintayong diperpanjangkan kontraknya sehingga tahun 2027. Nah, itu memang berbaloi kerana dia telah menghasilkan satu reputasi untuk Timnas Indonesia sehinggalah berada di tahap yang sangat cemerlang. Nah, di sini kita melihat ya perjalanan Piala Asia untuk 2024 nih, di mana awalnya meremehkan ya, lalu nangis, rekod gila Sintayong, pulangkan Korea Selatan, Timnas Indonesia U23 jadi perbincangan dunia. Ini sekarang nih, Timnas Indonesia menjadi sorotan semua penggemar ataupun pengamat sepak bola mula tertumpu terhadap Timnas Indonesia. Kerana kalian pun dapat melihat ya dan dapat menilai sendiri bagaimana kualitas pasukan Timnas Indonesia saat ini guys. Jadi kita semak dulu apakah yang telah membuatkan awalnya meremehkan ini. Qatar ya. Qatar akhirnya telah dikalahkan oleh lawannya, dan itulah mungkin hikmah ya apabila Timnas Indonesia telah dicurangi. Dan dengar kabar Qatar pun telah dikalahkan. Jadi apapun kita semak dalam klip video ini. Jom. Selebrasi joget Hernando Ari bungkam kesombongan Korea Selatan. Punggawa senior turut rayakan secara Garuda Muda. Qatar menangis tersingkir dari Jepang. Simak ini. Wow,
Qatar menangis tersingkir dari Jepang. Guys, ini info menarik nih, kita dengar guys. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Hernando. Selebrasi ala Emiliano Martinez, Hernando Ari bungkam kesombongan Korea Selatan. Secara baru kembali Sintayong persembahkan untuk Indonesia usai membawa timnas U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Hal itu tak terlepas dari banyaknya drama keberhasilan timnas Indonesia U23 untuk menyingkirkan Korea Selatan. Terbukti gol pertama timnas Korea Selatan U23 yang dicetak di menit ke-8 harus dianulir karena lebih dulu terjebak offside. Kemudian di menit ke-70 Korea Selatan U23 harus bermain dengan 10 orang setelah Lee Yong Jun dengan jelas menginjak kaki Justin Hubner. Terakhir, di momen adu tendangan penalti, tembakan Justin Hubner sejatinya sempat ditepis kiper Korea Selatan U23 sehingga Korea Selatan U23 hampir dinyatakan sebagai pemenang dan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dengan skor 5-4. Namun wasit Sean Evans melihat timnas Korea Selatan U23 bergerak melewati garis gawang ketika meloncat sehingga eksekusi penalti harus diulang. Di momen ulangan ini yang bikin tembakan Justin Hubner meluncur mulus. Di sinilah saya pun rasa wow, ini adalah penamatnya sudah, sebab telah berjaya ya ditepis oleh penjaga kiper dari Korea Selatan. Di situ wow, kenapa bisa boleh macam ni? Sebab itulah pertanda menang atau kalah, keputusannya tu di situ. Tetapi itulah diulang tayang, ditengok di war tuh ternyata kiper itu telah keluar awal daripada garis gawang itu. Nah, di situ percubaan ataupun sepakan kali kedua tuh. Nah, disitulah yang wow, begitu ramai ya, yang memang terujal lah, gembira karena disambung lagi dengan penalti yang seterusnya sampai 10 penalti. Tidak pernah berlaku ya, jaranglah berlaku begitu. Tetapi ya timnas Indonesia sehingga jadi macam tu. Nah, ini satu keunikan lah dalam perlawanan untuk Piala Asia tahun ini guys. Mari kita lanjut. Timnas Indonesia menang adu penalti atas Korea Selatan U23 berkat dua tepisan penalti dari Hernando Ari dan tendangan pamungkas Pratama Arhan. Puncak drama ketika sepanjang babak adu penalti para punggawa Korea Selatan mencoba memprovokasi dan mengganggu mental Rizky Ridho dan kawan-kawan. Hal itu terlihat dari selebrasi para pemain. Kendati demikian, Hernando Ari mampu membungkam selebrasi tersebut dengan insting tajam. Bahkan usai menepis tendangan penalti, Hernando berganti melakukan selebrasi joget di depan pemain Korea Selatan. Hal tersebut mengingatkan kita pada selebrasi kiper Argentina Emiliano Martinez. Untuk itu, apresiasi sebesar-besarnya patut diberikan atas seluruh perjuangan punggawa timnas Indonesia U23, staf pelatih, dan juga PSSI. Sebab selain lolos semifinal, Garuda Muda juga selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Wah, akhirnya sukses ya. Oh, betul lah. Timnas Indonesia bukan kaleng-kaleng sekarang nih guys. Timnas Indonesia U23. Pertama Arhan, Rafael Strike. Rafael Strike on fire. Keberhasilan timnas Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan tak terlepas dari performa apik yang ditunjukkan Rafael Strike. Kembali dipercaya sebagai ujung tombak, Rafael sukses mencetak 2 gol krusial. Bahkan gol pembuka yang dicetak pemain keturunan tersebut sangatlah luar biasa. Sementara kedua tercipta berkat umpan ciamik yang dilepaskan betul-betul oleh di penjuru guys. Hal tersebut menjadi pembuktian bagi Rafael Strike yang sepanjang turnamen belum mencetak gol. Kedua, Witan Sulaiman dapat bocoran. Apa bocoran apa ini? Witan menjadi salah satu pemain kunci di balik keberhasilan Garuda Muda.
sebab pergerakan winger Bayangkara FC tersebut kerap merepotkan Korea Selatan. Menariknya, Witan mengaku telah mendapatkan informasi dari Sintayong terkait karakter permainan Korea Selatan. Hal itulah yang dimanfaatkan para penggawa Garuda Muda sepanjang laga. Selain itu, dari 3 pertandingan yang sudah dijalani di babak fase grup, Witan mengakui tim pelatih selalu melakukan evaluasi. Ketiga, punggawa senior rayakan sejarah. Sejarah baru yang dicetak oleh para punggawa timnas Indonesia U23 juga turut dirayakan oleh para punggawa senior. Terlihat dalam unggahan story Ragnar Oratmangun, dirinya tengah nobar bersama pemain lainnya seperti JIZ, Simpati Nama, dan juga Tom Hai. Bahkan ada juga Hamdan Hamidan yang berperan di balik bergabungnya para pemain keturunan untuk membela Indonesia. Betul, dorang punya semangat tuh guys. Senior pun memberi dukungan. Qatar menangis disingkirkan Jepang. Nah, ini guys, Qatar menangis disingkirkan Jepang. Tuan rumah Qatar harus merasakan kenyataan pahit usai disingkirkan Jepang U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Laga tersebut juga tersaji penuh drama hingga babak perpanjangan waktu. Kontroversi bermula pada menit ke-37 saat kiper Qatar dengan sengaja menendang perut striker Jepang Hosoya. Hal itu terlihat jelas dalam tayangan ulang, namun cukup lama Hana Hatab diam sebelum memutuskan melihat tayangan ulang melalui VAR. Ini kungfu sudah guys. Menit bagi wasit asal Irak itu melihat tayangan ulang dari berbagai sisi, hingga memutuskan mengganjar kartu merah Yusuf Abdullah Baliade. Ia pun menangis di lorong pemain hingga disorot kamera. Reaksi para pemain Qatar pun sudah bisa ditebak. Protes keras dilayangkan, seraya memasang wajah memelas. Kendati demikian, wasit dengan tegas mengubah keputusannya. Hal itu berbeda ketika menghadapi timnas Indonesia U23 di laga perdana fase grup. Kala itu wasit selalu memberikan keuntungan bagi tuan rumah. Kendati demikian, timnas Indonesia U23 mampu bangkit hingga meraih kemenangan atas Australia dan Yordania untuk memastikan diri lolos ke babak perempat final. Boleh nampak sudah nih guys. Bahkan mental para penggawa Garuda Muda semakin meningkat hingga terbukti menyingkirkan Korea Selatan yang notabene juara grup B. Selanjutnya timnas Indonesia U23 akan menghadapi pemenang laga Uzbekistan U23 versus Arab Saudi U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda akan menjalani laga semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin 29 April pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Wah, ini mau dinantikan juga nih. Final Piala Asia U23 2024. Maka Garuda Muda otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sebab tim-tim yang finish di posisi 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang menempati peringkat 4 Piala Asia U23 2024 akan melakoni laga playoff kontra wakil Afrika Guinea untuk memperebutkan 1 tiket. Akhirnya, tuan rumah ya, Qatar yang telah menggunakan wasit untuk mencurangi ya pasukan timnas Indonesia terkeluar oleh Jepang. Nah, jadi saat ini timnas Indonesia masih lagi bertahan dalam posisi mereka yang tidak lagi pernah dikalahkan ya, selain daripada Qatar yang mengalahkan atas menggunakan kuasa wasit itu. Nah, bila melihat dari segi penampilan pasukan timnas Indonesia ini, mereka dapat memberi satu gabungan yang begitu mantap ya. Pemain-pemain mereka dapat memahami peranan mereka dan juga mereka tahu tanggung jawab dorang ya. Nah, ini merupakan satu green light ataupun satu sinar untuk timnas Indonesia bisa untuk menang di Piala Asia 2024 ini. Nah, dia akan lawan Uzbekistan itu dan akan mentang lagi tim-tim yang lain. Nah, jadi kalau dilihat dari segi performance ya, timnas Indonesia mereka memang satu permainan yang cukup mantap saat ini ya. Dan dari segi bagaimana mereka mengawal bola, dengan Korea Selatan pun dorang lagi unggul ya mengawal bola dan
bola itu banyak dikuasai oleh pasukan timnas Indonesia. Nah, ini bermakna dari segi kekuatan untuk menghadapi tim-tim lawan di masa akan datang nih, Indonesia saya pasti ya dapat mengalahkan pihak lawan. Karena dengan teknik dan skema yang telah dibentuk oleh Coach Sintayong telah diserap masuk pada timnas Indonesia. Dan yang lagi menjadi kekuatan timnas Indonesia ini, ketika timnas Indonesia bermain di Qatar saat ini, supporter yaitu pemain nomor 12 timnas Indonesia pasti akan datang berbondong-bondong memenuhi stadion, memberi sokongan moral terhadap pasukan timnas Indonesia. Nah, jadi itulah dikatakan awalnya meremehkan timnas Indonesia. Saat laga perdana itu Qatar telah menggunakan wasit dan akhirnya telah tersingkir oleh Jepang. Dan inilah rekod Sintayong berhadapan dengan negaranya sendiri yaitu Korea Selatan. Akhirnya timnas Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan dan Sintayong pulangkan Korea Selatan dari Qatar. Jadi itulah kekuatan timnas Indonesia saat ini. Jadi guys, kita nantikan perlawanan untuk babak-babak yang seterusnya bagi pasukan timnas Indonesia, dan kita doakan untuk pasukan timnas Indonesia agar mereka dapat bermain dengan lebih baik lagi. Jadi kami dari Malaysia guys terus mendukung ya. Malaysia tidak lagi ada perjuangan untuk Piala Asia ini. Jadi Indonesia lah sebagai ganti wakil ya untuk Asia Tenggara ini agar dapat meneruskan perjuangan dan mewakili Asia Tenggara ini, dan semoga perlawanan di masa akan datang timnas Indonesia dapat melakukan dengan lebih baik lagi. Jadi itu saja guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.